Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 16 CMS. Di sini kami menjelaskan tentang autonomous drive. Kami di sini akan menjelaskan lebih detail auto drive ini, dan saya Dika Taufan dan rekan saya Rafli akan sedikit menjelaskan tentang animasi untuk driverless atau autonomous car ini. Oke, silakan saksikan. Anda mungkin pernah membaca sesuatu tentang kendaraan otonom di berita ataupun di siaran TV. Tapi apakah mereka dan bagaimana mereka bekerja dengan baik? Ya, mobil ini menggunakan sensor laser dan kamera untuk menavigasi jalannya. Dan ada sebenarnya 5 tingkatan yang berbeda otomisasi hari ini. Mobil Anda berada di level 1. Di sini ada 5 tingkatan level untuk autonomous mobil. Yang pertama yaitu yang sangat ringan, yang kedua sedang, yang ketiga tinggi, sangat tinggi, dan yang terakhir level 5 yaitu bisa mengemudikan sendiri. Ya, dan apakah semuanya berarti? Ya, di sini mobil ini memiliki kecepatan yang sangat stabil dan juga pengereman yang sangat baik. Setelah Anda tiba, mobil Anda bahkan akan parkir sendiri. Tapi manfaat terbesar mereka adalah keamanan. Setiap tahun, lebih dari 1 juta orang tewas dalam kecelakaan mobil di seluruh dunia, dan 90%-nya disebabkan oleh manusia. Ya, mungkin banyak masalah dari antara kita capek atau mungkin kita lelah habis bekerja dan kita tidak berkonsentrasi, dan sekali salah saja mobil tanpa pengemudi lebih aman. Kita harus bisa membuat keputusan cepat dalam semua jenis situasi. Dan banyak sekali situasi yang beragam di jalanan, antara lain yaitu ada pejalan kaki ataupun pesepeda mungkin yang sedang melakukan pekerjaannya. Ya, dan solusinya adalah mobil tanpa pengemudi. Mobil lain dapat mengurangi kecelakaan di jalan dan juga memiliki sensor yang sangat ampuh untuk menangani situasi di jalan dan menyelamatkan jutaan nyawa manusia dari kecelakaan. Namun, masih banyak pertanyaan tentang semuanya. Siapakah yang akan disalahkan jika ada kecelakaan? Apakah perusahaan mobilnya, manusianya, atau teknologi yang sudah dibuatnya? Oke, mari kita akan cari tahu untuk video selanjutnya. Terima kasih. Transportasi berubah dengan sangat cepat. Fokus yang sangat tertuju pada autonomous car. Tapi sejauh teknologi berjalan, kita jauh lebih dekat untuk memiliki mobil otonom jalan daripada membuat mereka pergi tanpa pengemudi. Jadi apa bedanya? Otonom mengacu pada peningkatan level otomatisasi dalam mobil yang dikendalikan pengemudi, sedangkan mobil self-driving dirancang untuk menjadi driverless. Banyak mobil yang sudah datang dilengkapi dengan sensor dan komputer yang mengawasi transmisi, mesin, dan engine. Keamanan terkomputerisasi, standar emisi. Fitur seperti stabilisasi elektronik, kontrol bersama dengan anti-lock. Sistem pengereman telah berperan dalam mencegah kecelakaan di jalan licin. Kamera spion juga menjadi lebih banyak di umum dan akan segera menjadi standar fitur. Di sisi lain, mengemudi sendiri mobil masih diteliti dan diuji saat kami bergerak ke arah yang lebih banyak kendaraan otonom tambah. Fitur keamanan terkomputerisasi jangan diperkenalkan di luar merek mewah. Model kelas atas, peringatan titik buta membantu pengemudi membuat perubahan jalur yang lebih aman, bantuan jalur, peringatan pengemudi jika kendaraan mulai melayang, dan juga dapat membantu menjaga kendaraan tetap masuk deteksi objek jalur, dan otomatis pengereman ini membantu dalam pencegahan kecelakaan. Parkir adalah fitur lain yang berguna untuk pengemudi mini yang ditantang oleh situasi parkir yang rumit. Semua ini fitur diaktifkan oleh berbagai sensor kamera menangkap gambar, sensor ultrasonik untuk memastikan Anda tidak menabrak kendaraan yang terdekat atau objek terdekat, sedangkan sensor radar parkir menggunakan radio frekuensi untuk mendeteksi sekitarnya. LiDAR lalu lintas adalah radar berbasis cahaya untuk secara efektif dan Anda
saat mengemudi. Kamera ultrasonik dan radar adalah umumnya ditampilkan dalam banyak mobil kelas atas. Model LiDAR sangat efektif sementara lebih mahal pada tahap ini, tapi penelitian menunjukkan biaya yang lebih murah. Data teknologi yang dikumpulkan oleh sensor ini diproses oleh komputer tertanam dalam elektronik kendaraan. Komputer ini menggunakan konsep jika, maka, if, atau then. Lalu jika objek di depan terlalu dekat maka terterapkan rem aktif. Sejak situasi mengemudi yang khas sangat kompleks, banyak kondisional seperti itu. Pernyataan diperlukan untuk dieksekusi. Keputusan real time yang efektif ini, kompleksitas dan jumlah data yang besar terlibat dalam mengemudi otonom membuatnya lebih cocok untuk analisis atau melalui mesin. Machine learning atau jaringan saraf mobil otonom memiliki berpotensi mengurangi kemacetan lalu lintas serta jumlah kecelakaan lalu lintas dan kematian sektor tertentu dari populasi seperti orang tua dan penyandang cacat jelas dapat memperoleh dari yang lebih aman. Mobilitas yang ditawarkan oleh mobil self-driving yang menyatakan betapapun banyak pengemudi yang masih menyesuaikan dengan gagasan melepaskan kontrol total. Ada juga keengganan tentang memiliki mobil untuk membuat moral dan keputusan etis. Misalnya, harus mobil berbelok untuk menyelamatkan anak, sekalipun itu bisa membahayakan pengemudi. Menjadi lebih otonom tentu banyak keselamatan, tapi masalah keamanan dan privasi akan membutuhkan untuk ditangani. Akhirnya menjadi terprogram yang berbahaya. Mobil hanya dapat dikendalikan seperti kodenya, dan pengujian ekstensif diperlukan untuk mencegah dari peretasan jarak jauh. Dengan sistem komputerisasi apapun yang mengumpulkan data, perlindungan privasi yang solid standar perlu diterapkan. Mobil otonom dan self-driving juga pasti memiliki dampak besar pada industri asuransi khususnya mobil. Menjadi lebih aman pada saat bersamaan menjadi kewajiban baru yang untuk dipertimbangkan. Contohnya, apakah itu pengemudi atau mobil produsen yang bertanggung jawab ketika terjadinya kecelakaan. Mobil sudah dilengkapi dengan sensor berdasarkan fitur keamanan terkomputerisasi. Dengan menyatukan sepenuhnya, mobil otonom adalah langkah yang logis. Berikutnya, akhirnya membuat hands-free bebas kaki dan mengemudi tanpa melihat. Mungkin ini akan berarti pada akhirnya keterlibatan pengemudi berkurang. Memfasilitasi mobil tanpa pengemudi namun sebagai dengan keamanan sistem terkomputerisasi. Apapun dan masalah privasi perlu keamanan yang ditangani secara komprehensif, standar diberlakukan, dan kewajiban. Satu hal yang pasti, mungkin kita siap untuk era baru yang mendebarkan dalam kendaraan ini. Tapi masih banyak pertimbangan untuk memakai teknologi di masa depan nanti. Oke, terima kasih telah menonton penjelasan ini.